Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kembali kajian kitab Bulughul Maram di dalam bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya nanti di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang berkenaan dengan bacaan sholat di akhir-akhir. Apakah sebelum kita memberi salam atau setelah kita memberi salam? Hadis yang disampaikan dalam riwayat Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis dari Mu'adz bin Jabal yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz. Apa kata Rasulullah SAW? Usika ya Mu'adz, aku berwasiat, berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan bacaan di belakang setiap sholat. Dubur, kata-kata dubur itu apa? Di belakang setiap sholat. Maka dubur itu apa? Ada di belakang, ya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan dubur di sini. Untuk antakula, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala dzikrika, atas selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i bisanadin qawiyyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sangat kuat, sehingga hadis ini disebut dengan al-haditsus sahih. Al-haditsu sahihun, hadis ini hadis sahih. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ya, menyebutkan bahwa hadis ini memiliki sanad-sanadnya yang sahih. Begitu juga para ulama muhaditsin, ya, seperti Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim, mereka mensahihkan hadis ini ala syarti asy-syaikhaini. Jadi syaratnya syarat asy-syaikhaini itu maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Artinya begitu ketat hadis ini, sehingga Az-Zahabi menyebutkan bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sesungguhnya hadis ini panjang. Di sini dalam sebuah riwayat lain mengatakan, satu kali Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuka, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, sesungguhnya saya mencintai engkau.
Al-hubbu fillah, mencintai engkau. Jadi Rasulullah sangat mencintai Mu'ad sebagai sahabat Rasulullah SAW. Faqala lahu Mu'ad, maka Mu'ad pun menjawab kepada Rasulullah SAW, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Demi bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya juga sangat mencintai engkau. Jadi ini yang disebut dengan apa? Al-hub fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, usika ya Mu'ad, aku berpesan, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan di belakang setiap solat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini 3 hal yang kita minta, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah saya atas selalu berzikir kepadamu. 1. Yang kedua, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan selalu baik di dalam beribadah kepadamu. Jamaah sekalian, apa yang disebut dengan duburo kulli salatin? Di sini terjadi ikhtalafa fi duburis shalah. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang duburos shalah. Apa arti dubur? Kalau dubur itu kan, makanya dubur itu ada di belakang ya. Maksudnya apa di sini? Ya. Apakah yang dimaksud dubur itu kubailas salam, menjelang salam, artinya sebelum apa? Memberi salam. Au al-murad ba'da salam, atau dibacanya setelah salam. Jadi ada 2 pendapat, ihtimal. Apakah dibacanya itu menjelang mengucapkan salam ketika kita menutup sholat, atau setelah selesai sholat. Namun disebutkan di sini aktsarul ulama al-tsani. Kebanyakan ulama berpendapat yang kedua, yaitu ba'da salam. Dibacanya apa? Ba'da salam. Walaupun ada juga sekelompok ulama mengatakan kubailas salam, sebelum memberi salam, membaca apa? Zikir ini. Kenapa? Karena nasnya, teks hadisnya adalah Mu'ad diberikan apa? Teks hadis Mu'ad menyebutkan la tada'anna an taqula fi sholatika. Jangan kamu tinggalkan untuk mengucapkan fi sholatika, di dalam sholatmu. Kalau di dalam sholatmu berarti apa? Masih dalam sholat. Ini yang pertama dalilnya. Sehingga dalil ini menyebutkan yang dimaksud kalau begitu duburus sholah ay qabla salam. Kenapa? Karena di situ ada fi sholatika. Namun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasan wa salasin. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah dubura kulli sholatin, dubura kulli sholatin, maka para ulama menjelaskan kata-kata dubur ini apa? Setelah sholat, ba'da sholah. Sehingga para ulama menjelaskan kalau begitu, maka bacaan ini bisa diamalkan baik sebelum kita membaca salam atau juga setelah kita membaca salam. Jadi apa? Baik kita apa? Membaca salam, sebelum membaca salam kita baca, habis tasyahud kita apa? Tersalah-salahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita baca ini juga boleh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian bacaan yang lain setelah itu salam. Atau pada saat kita setelah salam, bagian dari zikir-zikir setelah kita bertasbih. Kita bertasbih apa? Salah satunya ada bacaan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan ada tasbih ya. Yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi 100. Maka itu juga bagian dari zikir setelah salat. Yaitu bacaan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Sehingga di dalam pensyarahan para ulama yang lain menjelaskan duburus shalah, ya, kalimat duburus shalah yashmal ma ba'daha, bisa mencakup setelah sholat atau sebelum apa? Salam, setelah membaca tasyahud. Ya, jadi bisa diamalkan apa? 2 kali. Di dalam sholat kita baca, dan setelah sholat juga apa? Kita baca, masuk bagian dari apa? Dzikir sholat. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fayarji'u anna du'a yakunu fis sholati qabla salam minha." Ya. Jadi kembali bahwa doa ini dibaca di dalam sholat sebelum membaca salam. Ya. Wa du'a fi akhir sholat qabla al-khulud. Jadi doa ini dilakukan sebelum kita keluar dari apa? Dari membaca salam. Ini kata apa? Ibnu Taimiyah. Tapi ulama lain mengatakan boleh juga kita apa? Melakukannya setelah apa? Sholat. Kenapa? Karena ini juga mencakup apa? Dzikir dubur kulli sholat. Jadi ini apa? Terjadi khilaf tentang kapan dibacanya. Sehingga kita boleh baca dua-duanya. Jangan sampai kita dua-duanya nggak baca. Di dalam sholat nggak kita baca, setelah sholat pun apa? Kita nggak baca. Paling nggak apa? Di dalam sholat kita baca. Atau dua-duanya kita apa? Baca. Baik di dalam apa? Sholat sebelum salam, atau pada saat kita berzikir setelah apa? Sholat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, yang pertama adalah, ya, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'u ummatahu wa yarfa'u darajatihim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana antusiasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umatnya, salah satunya apa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kan termasuk umatnya, ya, untuk memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat di dalam apa? Kehidupan, dan bisa mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan satu zikir yang memiliki begitu apa? Manfaat. Salah satunya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Karena Rasulullah ingin agar umatnya bisa selalu berzikir kepada Allah SWT, bersyukur dan melakukan ibadah yang baik. Sehingga perlu minta kepada Allah SWT dengan a'inni, minta pertolongan. Yang kedua, di dalam hadis itu juga menjelaskan kepada kita fihi al-hirsu ala mujalasatil ulama was sholihin. Hendaknya seseorang sering-sering untuk duduk bermujalasah, duduk bareng-bareng. Mujalasah itu apa? Duduk bareng-bareng bersama ulama dan orang-orang soleh. Kenapa? Karena para ulama dan orang soleh yang mereka lakukan adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Dengan menyampaikan ilmu yang bermanfaat, itu akan menambahkan keimanan. Dengan tambahnya iman, maka akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak duduk bersama mujalasatul ulama was sholihin. Duduk-duduk bersama-sama para ulama dan orang-orang soleh. Agar kita, kalau orang Mutai bilang apa? Kecepretan ilmunya. Kecepretan apa? Ilmunya. Berbeda dengan kalau kita duduk bareng-bareng bersama orang-orang kaya dan penguasa, pejabat. Akan merasa minder kita. Sehingga kita apa? Nggak puas terhadap harta kita. Dia enak, banyak duitnya, saya juga mau. Jadi apa? Akan membuat kita apa? Mengejar dunia. Tapi kalau kita dengan ulama, kita akan disampaikan ilmu. Makanya kita harus banyak-banyak duduk-duduk bersama para ulama dan orang-orang soleh. Nah sekarang selama ini kita banyak gak duduk bersama mujalasatul ulama was sholihin. Agar kita bisa menambah ilmu. Dengan menambah ilmu akan menambah iman. Dan ketika menambah iman, itu akan mendekatkan diri mereka kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita kadang-kadang kan sama ulama, sama ustaz benci banget. Ustaz lewat nggak senyum umpamanya, nggak beri salam gitu kan. Ustaz cuman diundang kalau mau orang meninggal. Ustaz tolong sholatin. Ustaz tolong ikut ke kuburan doain. Itu aja. Selesai itu sama Ustaz cuek aja gitu. Ada kan gitu? Ketemu Ustaz diem. Ketemu Ustaz melengos. Buang muka padahal mukanya cuma satu gitu. Dibuang gitu. Nah ini kadang-kadang apa? Padahal kita diperintahkan justru kita banyak-banyak duduk bersama mujalasatul ulama wassalihin. Duduk bersama-sama para ulama dan orang-orang soleh. Agar apa? Agar menambah iman kita. Karena yang disampaikan para ulama itu, para ustadz itu adalah tidak lain adalah mereka menyampaikan dakwah ilmu. Untuk menambahkan keimanan. Dengan menambah iman akan menambahkan dia untuk senantiasa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita duduk bersama orang-orang yang tidak soleh, orang-orang ahlul maksiyah, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan umpamanya, justru akan menjauhkan dia untuk apa? Menjauhkan dirinya untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa mengurangi apa? Iman. Karena iman itu apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah ketika dia melakukan ketaatan pada Allah SWT. Dan bisa berkurang ketika dia berbuat maksiat. Dia apa? Dia berbuat maksiat. Maka banyak-banyaklah kita untuk apa? Duduk-duduk bersama orang-orang yang berilmu. Sering nanya apa? Nanya tentang ilmu, kira-kira apa? Kenapa? Karena kadang-kadang para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang apa? Dijamin masuk surga oleh Allah SWT dan dapat berita gembira bahwa dia apa? Dijamin masuk surga. Tapi tetap masih bertanya tentang zikir. Zikir yang bisa bermanfaat untuk dirinya di dunia maupun apa? Di akhirat. Itu Abu Bakar, apalagi kita yang belum dapat jaminan. Udah dapat jaminan belum? Belum ya. Kalau dapat jaminan minggu depan nggak ngaji lagi. Kenapa Ustaz udah dapat jaminan mau ngapain lagi ngaji kan gitu. Tapi para sahabat nggak begitu gitu. Justru ketika dia mendengar bagaimana dapat jaminan masuk surga, semakin meningkat ibadahnya, semakin hebat pendekatan mereka kepada Allah SWT dengan apa? Ibadahnya. Jamaah sekalian, jadi inilah apa? Salah satu hadis yang kita bisa ambil dari kesimpulan. Kemudian hadis ini menyebutkan fadilatu hadhil kalimah al-mubarakah at-thayyibah. Keutamaan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mubarakah, yang bisa menambah keberkahan dan kebaikan kita. Baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalimat ini kalimat yang sangat diberkahi. Kenapa? Akan bisa meningkatkan kebaikan kita. Kan yang disebut barokah itu apa sih? Barokah itu kan ziyadatul khair. Jadi arti barokah itu apa? Ziyadatul khair wa numuwul khair. Bertambahnya kebaikan, meningkatnya kebaikan, itu berkah. Dan hadis ini penuh dengan keberkahan. Kebaikan yang bisa membuat kita bahagia, mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini ada talabul i'anah minallah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni. Berarti kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Karena yang bisa menolong hal ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ala iqamati dzikri. Agar kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berzikir itu bukan hanya sekedar apa? Zikir dengan apa? Membaca subhanallah, subhanallah, bukan itu saja. Tapi hati kita berzikir ingat kepada Allah SWT. Ya. Kemudian
wal qiyami bi syukrih, dan bisa bersyukur kepada Allah SWT. Diberikan nikmat kita syukur, agar dengan nikmat yang kita syukuri Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut. Yang ketiga adalah wa ihsani ibadatih, dan yang ketiga kita minta pertolongan kepada Allah SWT agar ibadah kita ihsan, baik. Wa husni ibadatik, ibadah kita apa? Baik. Maksudnya apa? Bi ayya'budal muslimu rabbahu ka'annahu yarah, agar dengan dia beribadah, saat dia beribadah dia seakan-akan melihat Allah, tapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, pasti Allah mengawasi dia. Jadi dia merasa bahwa pada saat dia beribadah, dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa? Ihsan. Makanya wa husni ibadatik. Maka disebutkan di sini, faman qama bi dzikrillahi ta'ala 'alal wajhil matlub. Barang siapa yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia minta, dan dia bisa melaksanakan bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa beribadah dengan baik, dia apa? Bisa beribadah dengan baik, faqad adda ibadata rabbih, sungguh dia telah melaksanakan ibadah kepada Rabb-nya dengan baik, sesuai dengan kemampuan dia, dan dengan itulah wa minallahi al-qabul was-shawab, dan dari Allah lah ibadah kita akan diterima dan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita sudah penuhi pertama berzikir pada Allah SWT, bersyukur, dan ibadah yang baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bagaimana keutamaan Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal. Itu memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi masing-masing sahabat Rasulullah SAW masing-masing punya keutamaannya sendiri-sendiri. Hamzah punya keutamaan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga punya keutamaan, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga punya keutamaan, Utsman bin Affan juga, masing-masing sahabat apa? Punya keutamaan, termasuk Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz bin Jabal pernah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke satu tempat yang namanya Yaman. Ba'atsallahu Mu'adza ilal Yaman. Kemudian ditanya, dengan apa engkau mengambil hukum? Sebelum apa? Sebelum berangkat nih. Sebelum berangkat Mu'adz ditanya, bima tahkum? Dengan apa kamu mengambil hukum? Kata Mu'adz, bi kitabillah. Fa illam tajid, kalau engkau enggak mendapatkan, bi sunnati Rasulillah. Dengan sunnah Rasul. Fa illam tajid, kalau enggak juga apa? Ada bil istihad, dengan beristihad. Ya. Nah, istihad di sini para sahabat tidak terlepas dari istihad berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW pun memuji kepada Allah SWT bahwa dia telah mengutus seorang utusan yang namanya Mu'adz, yang sesuai apa yang dilakukan, sesuai dengan ridho dan apa yang Allah suka. Dan Mu'adz pernah jadi apa? Imam. Dia apa? Imam. Jadi kenapa? Karena dia punya kemuliaan, keutamaan di antara sahabat-sahabat yang ini. Termasuk Bilal punya keutamaan. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, termasuk juga Abdullah Ummi Maktum. Jadi semua sahabat punya keutamaan, termasuk apa? Mu'adz. Nah, Mu'adz dia adalah sahabat yang memiliki keutamaan sehingga Rasulullah SAW memberikan pesan dan mengajarkan kepada Mu'adz untuk diingatkan jangan sampai lupa dalam setiap sholat. Itu untuk membaca zikir ini. Untuk membaca apa? Zikir ini. Kenapa? Karena mahabbatur Rasul, karena begitu cintanya Rasul kepada Mu'adz, agar Mu'adz bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini juga mengajarkan kepada kita kalau kita berteman, pertolongan kita yang utama adalah dengan kita mengajarkan mereka ilmu. Bukan hanya duit. Kita kan kadang-kadang kalau nggak dikasih tolong duit, dianggap pelit gitu. Padahal menolong ilmu juga bagus, agar dia bisa bahagia bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Tolong ilmu, ajarkan kalau dia nggak salah sholatnya, ajarkan kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, ajarkan kalau dia tidak bagus untuk membaca Al-Quran. Berarti kita cinta kepada saudara kita, kepada teman kita, sahabat kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita at-ta'kid, sungguh untuk kita lakukan doa yang mulia ini bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh, jangan sampai ditinggalin gitu. Kenapa? Karena ini Rasulullah mengatakan la tada'anna atau la tada'unna, jangan engkau tinggalkan. Walaupun disebutkan maksudnya ditinggalkan bukan berarti itu wajib, bukan. Kalau kita tinggalkan menjadi berdosa kan gitu. Kan ada wajib itu apa sih? Wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kita mendapatkan pahala kalau kita lakukan, dan berdosa kalau kita tinggalkan. Tapi ini bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan engkau tinggalkan, maksudnya takkid, betul-betul perhatikan doa ini, zikir ini. Kenapa? Karena zikir ini, zikir ini memiliki keutamaan. Sehingga ada juga ulama yang menjelaskan dari zikir ini kita dilarang untuk meninggalkannya. Sehingga kalau kita tinggalkan berdosa. Kenapa? Wajib. Kenapa? Karena ada larangan. Tapi ulama mengatakan tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah perintahnya perintah takkid. Amrut takkid itu perintah yang bersangatan agar jangan sampai ditinggalkan. Kalau bahasa kita sunnahnya sunnah muakkadah banget gitu. Sehingga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-hasil annahu yustahabbu lil 'abdi. Makanya Syekhul Islam mengatakan yang benar adalah dari hadis itu sesungguhnya disunahkan bagi seorang hamba, disunahkan. Apabila selesai dari sholatnya dia beristighfar, astagfirullah, 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 kan gitu. Selesai salat. Kemudian dia berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Kemudian dia membaca tasbih, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia berzikir dengan yang lain-lainnya, dia berselawat kepada Nabi, dia berdoa, fa inna doa akibah hadhil ibadah ahrul awqat. Jadi berdoa selesai ibadah sholat dengan kita berzikir itu merupakan waktu yang ijabah, apalagi di akhir sholat sebelum salam. Dengan kita membaca zikir ibadah doa ini sebelum salam di akhir sholat itu ahrul awqat bil ijabah, waktu yang sangat diijabah. Jadi salah satu waktu yang diijabah adalah saat kita sujud dan saat kita tasyahud akhir sebelum salam. Apalagi setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan kita berzikir. Kemudian kita memuji. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Itu kan memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa huwa ablaghul asbab. Itulah sebab yang sangat jitu kalau bahasa kita. Atau yang sangat jitu untuk bisa mengambil manfaat dari doa tersebut dan menolak mudarat. Jadi mengambil manfaat dari doa tersebut dan menolak mudarat di dalam sholat sebelum kita salam. Kenapa? Karena susunan doanya itu, tertibut doa itu betul.
dimulai dari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatu lillah wassalatu wathayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian kita membaca apa? Salawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baru kita minta kepada Allah SWT. Dan itu adalah waktu yang disebutkan wa huwa ablaghul asbab. Itulah sebab yang sangat jitu untuk kita mengambil manfaat dan menolak mudarat. Dan disitulah kita berdoa dengan ikhfa'ud doa. Doa yang dimana kita suaranya nggak kencang. Kan kalau kita sholat kan suara kita nggak kencang. At-tahiyyatu. Itu apa? Dan disitulah apa? Sholat apa? Disebutkan tadarru'. Di mana suara kita tunduk pada Allah SWT. Kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Paling tidak bahwa istima'u nafsi. Dalam berdoa itu kita mengasih dengar diri kita sendiri. Enggak orang lain gitu kan. Sehingga orang lain enggak tahu apa yang kita minta di dalam apa? Salat tersebut. Jadi orang lain apa? Enggak tahu apa yang kita minta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita apa? Kita minta, dan itulah waktu yang ijabah. Kenapa? Karena dengan ikhfa'us shaut, kita menyembunyikan suara kita, kita mempelankan salat kita, apalagi dalam apa? Salat, itu memunculkan keikhlasan. Kenapa? Karena kita minta hanya kepada Allah SWT, nggak perlu orang lain tahu gitu. Yang kedua, jauh dari riya. Jauh apa? Dari riya. Kita berdoa itu apa? Karena Allah SWT, bukan kenapa orang. Jangan sampai kita didengar orang doanya banyak banget, jangan-jangan kebutuhannya banyak nih. Jadi kedengaran orang gitu. Akhirnya memunculkan apa? Dia apalagi dengan kalimat-kalimat yang begitu panjang gitu. Sehingga orang hebat banget. Kenapa? Kalimat bahasa Arabnya bisa gitu dengan doa. Jadi itu apa? Akan munculkan apa? Dia. Makanya apa? Bersembunyi, ikhfa'us shaut. Ya. Kemudian yang kedua, dengan kita berdoa di dalam sholat sebelum salam atau juga pada saat kita sujud, itu akan memunculkan hudurul qalbi. Hati kita hadir, di mana kita betul-betul minta kepada Allah SWT. Ya. Tersembunyi gitu. Akan apa? Berada bahwa kita betul-betul di hadapan Allah SWT sedang meminta. Karena dengan apa? Dengan kita menyembunyikan suara kita. Dan terjadi kehusyuan. Dengan kita minta, kan beda dengan kita kenceng suara atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan. Itu beda. Dan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beda lagi. Jadi apa? Kenapa? Karena dengan suara kita yang ikhfa, kita menyembunyikan suara kita dari telinga-telinga orang, yang orang itu tidak terganggu dengan apa? Suara kita. Hanya kita mengasih dengar diri kita, itu akan memunculkan hudurul qalbi. Hati kita hadir bahwa kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kita minta. Dan akan memunculkan khusyuk inda munajat, ketika kita bermunajat. Makanya disebut munajat. Apa sih munajat itu? Berbisik-bisik. Doa itu apa? Bermunajat. Kenapa? Bermunajat itu apa? Berdoa dengan suara yang berbisik-bisik. Bisik-bisik itu apa sih bisik-bisik? Kan nggak kenceng kan bisik-bisik. Kita kalau bisik-bisik sama teman kita apa? Beda dengan bisik-bisik tetangga ini ya. Bisik-bisik tetangga semuanya pada dengar gitu. Tapi ini bisik-bisik apa? Gimana? Kabar ente? Kan gitu. Itu bisik-bisik. Tapi kita juga dalam Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu kan bisik-bisik. Dan Allah SWT apa? Maha mendengar apa yang kita apa? Ucapkan. Kemudian wa ghairi dzalika, dan wal bu'du anil qawati'i wal musyawwasyat, dan terjauh dari hal-hal yang bisa mewiswaskan, meragu-ragukan dalam diri kita. Sehingga wal israru bidzikri wad du'a was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwal afdal. Jadi israr, mempelankan, menyembunyikan suara di dalam berzikir dan berdoa dan membaca selawat kepada Nabi itu utama. Ya. Itu apa? Utama. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis tadi kita meminta 3. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku minta tolong
kepada engkau, ya, tolonglah aku, bahasa kita. A'in itu apa? Tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Berzikir. Baik zikir di dalam ucapan, kadang-kadang kan kalau kita nggak minta pertolongan, mulut kita kan kayaknya berat banget untuk apa? Berzikir. Padahal ucapannya enteng. Makanya kata Rasulullah, ada kalimatani khafifatani, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Ya. Tapi ternyata kadang-kadang walaupun ucapannya ringan, berat juga mulut kita. Kalau kita nggak minta pertolongan pada Allah SWT. Baca Quran enteng nggak baca Quran? Tapi berat nggak kalau nggak dia apa? Kadang-kadang berat nggak? Berat, ntar aja dah, ntar aja. Ntar bulan Ramadan aja. Jadi nungguin bulan Ramadan dulu baca Quran gitu. Nah, artinya apa? Tanpa kita minta pertolongan kepada Allah, kita tidak mampu untuk melakukan ibadah, untuk berzikir kepada Allah SWT. Atau zikir hati kita senantiasa ingat kepada Allah SWT. Mau tidur ingat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah wa syukrika, bersyukur. Ya. Kadang-kadang orang ketika dapat nikmat lupa untuk bersyukur. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan. Hendaknya kita bersyukur ketika dapat nikmat. Kenapa? Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita minta tolong gitu. Sebab berapa banyak orang yang dapat nikmat, sebetulnya dia tahu kalau apa? Ketika dapat nikmat harus bersyukur. Tapi karena dia lupa gitu. Dia lupa sehingga dia nggak baca alhamdulillah. Kenapa? Lupa. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang lupa ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Gitu. Kira-kira bisa kadang-kadang kita bisa merasakan nggak gitu? Ketika dapat nikmat lupa baca alhamdulillah gitu. Pernah nggak begitu? Ya bisa jadi kita lupa untuk minta tolong pada Allah SWT. Ya Allah, kalau saya dapat nikmat, saya bisa bersyukur padamu. Maka kita bersyukur dengan kita memuji Allah SWT. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik artinya ibadah yang bagus itu tidak terlepas dari 2. Yang pertama apa? Ikhlasun niyah, niatnya ikhlas. Yang kedua, ittiba'un nabi, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu ibadah yang bagus, kata para ulama. Ada orang ibadahnya ikhlas tapi nggak ikut tuntunan Nabi, nggak jadi juga. Atau ikutin tuntunan Nabi tapi nggak ikhlas, nggak juga. Harus dua-duanya ini. Tapi dia sudah ikhlas. Dia juga sudah punya ilmu di dalam apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang ada yang bisa melalaikan dia untuk melakukan itu. Karena kesibukannya, ya. Kenapa? Kesibukannya dan lain sebagainya. Maka kita minta kepada Allah SWT itu untuk dihilangkan. Agar kita bisa betul-betul konsentrasi melaksanakan ibadah apa? Wa husni ibadatik. Ya kan ada orang kadang-kadang tahu sih ada ilmunya gitu. Terus kadang-kadang tahu sih bahwa kita itu ibadah ikhlas. Tapi ternyata apa? Kesibukan dunia menyulitkan dia untuk melakukan itu gitu. Nah, kita minta untuk apa? Dijauhkan itu. Wa husni ibadatik. Sehingga jadilah ketika kita melakukan ibadah yang punya peluang untuk bagus di dalam apa? Beribadah pada Allah SWT, maka jadilah sholat itu menjadi qurratu ayun. Rasulullah SAW, sholat itu menjadi qurratu ayun. Kan ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayun. Kita minta pasangan hidup kita, istri kita atau anak-anak kita menjadi qurratu ayun. Ternyata Rasulullah SAW bukan hanya anak dan istrinya saja qurratu ayun, tapi apa? Sholat menjadi apa? Qurratu ayun. Maksudnya apa? Begitu sholat itu menjadi menyenangkan. Qurratu ayun apa? Artinya menyenangkan. Anak bisa menyenangkan. Menyenangkan secapek apapun kita ketika apa? Kepada anak, capeknya itu hilang. Kenapa? Menjadi qurratu ayun. Nah, sholat juga begitu. Sebanyak apapun rokaatnya, selama apapun dirinya dalam sholat, kalau menjadi qurratu ayun itu nggak capek, biasa aja gitu. Kenapa? Karena wa husni ibadatik. Sehingga terjadilah kamalul ihsan. Bagaimana dia apa? Berbuat ihsan di dalam apa? Ibadah. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam ibadah, terutama salat, seakan-akan engkau beribadah pada Allah, ya,
Nah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, itu kan baru seakan-akan. Allah pasti melihat kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala muraqabah, mengawasi kita dalam setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, gerakan kita, hati kita. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kita tinggalkan bacaan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah melarangnya untuk tinggalkan. Ya mas, kalian kira-kira kita sekali lagi kali ya? Apa udah selesai nih? Sekali lagi deh. Pokoknya hampir habis itu. Mau kemana sih? Kan kita nggak jalan-jalan ke sana kemari. Kan kadang-kadang mau bulan Ramadan jalan-jalan. Akhirnya sampai pengajian itu apa? Diliburin. Kenapa? Mau jalan-jalan penutupan. Kita nggak perlu gitu deh. Pokoknya kita apa? Tetap pokoknya belum, kalau masih ada waktu terus kita apa? Kenapa? Karena itulah thalabul ilmi. Ini saja. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.